Jujur Li, aku sebenarnya pengen dukung Pak Prabowo ya. Tapi setelah Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo, jadi saya bertanya-tanya, apa sih urgensinya Gibran buat jadi wakilnya Pak Prabowo? Cuma yang gue nggak expect segila itu, semasif itu kotornya. Abah tuh dari awal bilang kan, kalau saya terpilih Allah izinkan, kalau enggak Allah selamatkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi viral di sosial media ya, hampir semua platform sosial media, yaitu film dokumenter Dirty Fort. Ini cukup menarik kita tonton dan kita simak. Dan ini cukup mengedukasi masyarakat Indonesia tentang proses politik dan demokrasi bangsa Indonesia ini. Jadi Dirty Fort ini adalah sebuah film dokumenter dari 3 pakar hukum tata negara mengungkapkan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024. Jadi film dokumenter Dirty Fort berisi 3 pandangan dari ahli hukum tata negara, antara lain Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mokhtar, yang mulai tayang di akun YouTube Dirty Fort pada hari Minggu 11 Februari. Bahkan view-nya sudah mencapai 1 juta lebih. Jadi dari video dokumenter Dirty Fort itu, ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Baik, langsung saja kita lihat cuplikan videonya ya. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa, sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Jika Anda nonton film ini, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Film ini adalah monumen, tagihan, monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Kita juga bisa lihat penjabat gubernur Jawa Tengah, roket, push, penjabat Bupati Solo yang push. Cut! Rap, Bongo! Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi setelah 2 jam tayang film Dirty Fort ini, akhirnya dari tim TKN mengatakan bahwa Dirty Fort dianggap sebagian besar isinya fitnah. Ini tanggapan dari tim TKN 02. Soal beredarnya apa yang disebut film judulnya Dirty Vote ya. Sejak kemarin ringkasannya beredar, tapi baru tadi jam 11-an ada versi utuh, kita bisa tonton dan lihat ya. TKN menanggapi sebagai berikut bahwa di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu
yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Ya. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di di rekaman tersebut, ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, ya, keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah, ya, pemilu ini, ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat, ya, pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo, ya, sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muchtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka, ya, dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Intinya, ya, kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Nah, itulah tanggapan dari TKN Prabowo Gibran bahwa menganggap film Dirty Four itu sebagiannya mengandung fitnah. Itu sah-sah saja, ya, mempunyai hak jawab atas respon video tersebut. Menilai bahwa setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya, itulah yang disebut demokrasi. Jadi jangan sampai dibungkam dengan adanya penayangan film Dirty Four itu. Kita berharap, ya, proses demokrasi kita ke depan akan menjadi lebih baik dan masyarakat bisa teredukasi dengan apa yang disampaikan di dalam video Dirty Four itu. Nah, tanggapan dari TPN Ganjar soal film Dirty Four dengan mengatakan jangan baper. Nah, dari tim TPN Ganjar menganggap bahwa ini bagian dari proses demokrasi. Jadi, siapapun orang berhak bersuara dan mengungkapkan fakta dan data sesuai dengan realitas yang ada. Baik, coba kita lihat tanggapan dari tim 01 terhadap film dokumenter Dirty Four ini. Jadi Timnas Amin sebut film Dirty Four beri pendidikan publik soal demokrasi dipermainkan untuk kepentingan kelompok. Jadi tim 01 mengapresiasikan terhadap tayangnya film dokumenter Dirty Four. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen atas tanggapan mereka terhadap film dokumenter yang berjudul Dirty Four. Guys, kalian tahu nggak sih kalau ada sebuah film dokumenter yang baru aja rilis di YouTube lalu menjadi trending dan dibahas di berbagai media sosial? Ya, ini dia film dokumenter Dirty Vote. Nah, dokumenter ini sendiri berisi paparan yang menguak kecurangan pemilu 2024. Nah, film dokumenter Dirty Vote ini berisi 3 pandangan dari ahli hukum tata negara antara lain Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan juga Zainal Arifin Muchtar. Nah, film dokumenter ini disutradarai oleh Dandi Dwilaksono, yang mana dia berharap film dokumenter Dirty Vote ini dapat menjadi tontonan di masa tenang pemilu yang dapat mengedukasi publik. So, gimana guys? Apa kalian udah nonton? Coba komen. Dirty Vote, kalian sudah nonton ini nggak? Ini tiba-tiba diobrolin di semua sosial media, padahal film ini tuh baru diupload hari ini. Ada apa? Oh, ternyata Dirty Vote ini sutradaranya sama dengan film Sexy Killer yang dirilis pada pemilu 2019. Tapi kok tiba-tiba setelah film Dirty Vote ini rilis, pihak 03 itu sekjen PDIP-nya angkat bicara, terus 02 itu panik klarifikasi dan ngeles. Sedangkan yang 01 itu diam-diam aja, tapi Caimin bikin tweet ada yang sudah nonton. Ada apa sih sama film ini? Kok tiba-tiba banyak banget yang nangis banget pas nonton film itu? Dan ada juga yang merasa horor pas TKN Pragi memberikan tanggapan tentang film itu. Menariknya, konferensi ini dibuat setelah 2 jam film Dirty Vote rilis. Jadi ada apa ini? Terus katanya pas orang-orang mau nonton di YouTube, pas nyari di YouTube itu Dirty Vote nggak nemu. Lah, kenapa?
tiba-tiba hilang. Nah, terus ada yang balas kayak gini, tolong untuk terus di-share kawan-kawan, kalau bisa di-upload ulang karena sudah nggak muncul di pencarian YouTube. Sampai-sampai ada juga yang berharap kayak gini, semoga seluruh TV Indonesia menayangkan film ini. Ada apa dengan film ini? Saking penasarannya gue langsung tulis di YouTube Dirty Vote, terus ini muncul, udah nggak ada video aslinya, tapi ini sudah di-reupload oleh Bang Refli Harun, dan ini sama durasinya dengan video aslinya, langsung dinonton aja guys. Dan setelah gue nonton film ini, gue sangat rekomendasikan untuk seluruh warga Indonesia. Pokoknya langsung nonton sebelum hilang guys. Jadi netizen sangat merekomendasi untuk masyarakat Indonesia untuk menonton video Dirty Vote ini ya. Jadi Anda harus nonton. Baik, coba kita lihat tanggapan dari netizen lainnya. Aja pokoknya serem banget. Jujur li aku sebenarnya pengen dukung Pak Prabowo ya. Tapi setelah Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo, jadi saya bertanya-tanya, apa sih urgensinya Gibran buat jadi wakilnya Pak Prabowo? Kan ada orang yang lebih berpengalaman, misalnya ya Pak Ridwan Kamil atau Pak Erick Thohir, itu lebih berpengalaman gitu. Apa sih urgensinya? Apa sih kepentingannya gitu? Emang negara ini urgent banget sampai Gibran harus turun gunung buat jadi wakil presiden? Jadi apa? Apa sih skenarionya? Pasti itu ada semacam skenario. Aku takut Pak Prabowo misalnya jadi nih, takut dia tiba-tiba di tengah jalan berhenti, ada sesuatu hal. Ya entah Pak Prabowo dibikin gimana-gimana. Ya skenarionya kita nggak tahu, hanya orang-orang culas itu yang tahu gitu. Lu bayangin aja Bu Mega aja dihianatin guys. Apalagi cuma Pak Prabowo, sumpah kasihan. Ya biar bagaimanapun, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Semoga warga Indonesia setelah nonton video ini, setelah nonton film dokumenter di YouTube ini Dirty Vote, kalian bisa terbuka hatinya sama terbuka pikirannya bahwa kalian jangan pernah mendukung nepotisme ada di negara ini. Nah, ini salah satu pendukung 02 akhirnya terbuka pikirannya setelah menonton film Dirty Vote. Ini luar biasa ya, artinya film ini bisa menggiring masyarakat untuk berpikir cerdas dan sangat mengedukasi sekali. Masa tenang pemilu seketika dibom oleh panasnya film dokumenter Dirty Vote. Ramai-ramai film ini menimbulkan pro dan kontra antar kubu, teman-teman. Bagi kubu A mengklaim ini bukti nyata rusaknya demokrasi yang diracik secara mulus oleh Bapak Presiden kita. Lalu bagi kubu Z mengklaim hal ini sebuah fitnah dan ditunggangi oleh para elit politik. Dari banyaknya komentar yang gue baca, gue nemu satu postingan dari akun Vault Cyber yang memaparkan soal siapa sih 3 orang yang berada di dalam frame dokumenter ini. Mulai dari Bivitri Susanti, Ferry Amsari, sampai Zainal Arifin Mokhtar. Ya, dikutip dari Vault Cyber, ketiganya masuk dalam tim percepatan reformasi hukum di bawah komando Mahfud MD saat menjadi Menko Polhukam lalu. Ketiganya ini masuk dalam tim kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan sebagai 3 dari banyaknya nama-nama anggota. Namun, poin terpenting tim ini masih mengerucut pada guru besar UI yang kemarin sempat ramai diperbincangkan soal guru besar UI mengklaim dirinya netral kan. Namun jejak digital mengungkap bahwa beliau secara tidak langsung pro kepada Mahfud MD. Mungkin sebagian berpikir apakah ini masih ada hubungannya dengan belasan sampai puluhan kampus mengeluarkan petisi kritik terhadap Pak Jokowi kan. Apakah ini mengerucut pada isu pemakzulan Jokowi? Poin yang gue harapkan saat ini kan kita memasuki era pemilu tenang teman-teman. Biarlah elit politik itu mau main bagaimana, silahkan, namun gunakan hak suara kalian selayaknya apa yang kalian harapkan selama 5 tahun ke depan. Ya, siapapun presidennya kita tetap kawal bersama dan kritik bersama. Share pendapat kalian ya teman-teman. Dan banyak juga dari pendukung 02 mengatakan bahwa itu fitnah, ya sah-sah saja ya, karena di dalam video tersebut terduga yang banyak melakukan kecurangan pemilu adalah bagian dari afiliasi 02, sehingga pendukung 02 mengatakan itu adalah fitnah. So, gue gak bisa berhenti nangis dari tadi. Lawannya Abah tuh berat banget.
tuh berat banget guys. Udah dirancang. Pantesannya Abah tuh dari awal bilang kan, kalau saya terpilih Allah izinkan, kalau enggak Allah selamatkan saya. Jadi ini luar biasa, pendukung dari paslon 01 setelah menonton film Dirty Vote akhirnya melihat ternyata begitu bobroknya demokrasi di Indonesia, sehingga membuat dia akhirnya terharu dan menangis memikirkan bagaimana yaitu Anies Baswedan bisa memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 ini. Jadi wajar sekali kakak ini nangis setelah menonton film Dirty Vote. Jadi sangat beda jauh dengan nangisnya pendukung paslon 02 kemarin setelah diserang oleh Anies Baswedan. Bahkan itu disebut adalah proyek nangis. Tetapi ini dia menangisi karena melihat begitu hancurnya demokrasi kita sekarang ini. Baik, coba kita lihat video lainnya dari netizen setelah menonton film Dirty Vote ini. Jadi ada ekspresi mikir, ternyata sesungguhnya begini, ternyata setelah menonton film itu terbuka pikirannya. Jadi ini cukup luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi publik dan masyarakat. Ternyata beginilah fakta demokrasi kita sekarang ini. Siapa yang lagi nonton Dirty Vote? Gimana? Seru nggak? Seru banget gak sih? Ya mau gimana lagi? Politik memang kotor nggak sih? Cuma yang gue nggak expect segila itu, semasif itu kotornya. Ini bukan paslon 02 doang yang lagi panas, cuma 01 dan 03 juga kesebut di video itu. Jadi bener kata Bang Panji Pragiwaksono ya, kalau politik itu kayak kolam got yang isinya kecebong gitu. Gila, nggak expect. Buat yang belum nonton, nonton sekarang nih, Dirty Vote. Hari ini adalah hari tenang, dimana setelah beberapa hari yang lalu para capres dan cawapres telah melakukan kampanye akbar untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Namun yang bikin geger seantero negeri adalah hari ini dirilis sebuah film dokumenter yang berjudul Dirty Vote, di mana pada film itu diungkapkan berbagai macam kecurangan pemilu 2024. Nah, di dalam film dokumenter itu terdapat 3 pakar hukum tatanan negara. Jadi semua yang ada di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel. Di situ dijelaskan secara detail, secara rinci dan menggunakan penalaran fikir yang sangat terperinci. Jadi buat teman-teman yang masih bingung menentukan pilihan, buat teman-teman yang masih ikut-ikutan untuk memilih salah satu paslon, saya sarankan untuk menonton film ini. Kenapa? Karena film ini sungguh amat berbobot. Terlebih untuk yang baru pertama kali memilih, untuk ya tadi yang ikut-ikutan, itu wajib menurut saya untuk menonton. Karena kalian akan dipertontonkan bagaimana orang di luar sana yang mencoba mencurangi pemilu 2024 ini. Gitu. Dan untuk kubu 02 jangan panik dong. Kayak gitu kok langsung panik sih, langsung bikin konversi pers tentang fitnah. Itu kayak gitu, nggak mungkin dong kalau itu semua fitnah. Di situ ada 3 hukum tata negara loh yang berbicara, dan itu sudah sesuai ahli di bidangnya, ibaratnya seperti itu. Jangan panik kayak gitu. Jadi terlihat kan kalau memang kalian melakukannya. Ini buat teman-teman pesannya cuma satu, tonton. Kalaupun itu ya memang membutuhkan waktu cukup lama ya, selama 2 jam, kurang lebih 2 jam. Tapi itu masih bisa kok teman-teman sembari makan, sembari mengerjakan tugas mungkin. Mungkin juga cemilan juga bisa sih sambil nyemil. Dan untuk itu bisa dinikmatin karena itu sangat ringan untuk diterima untuk semua kalangan. Jadi jangan pernah menggadaikan atau memilih pemimpin hanya karena ikut-ikutan. Atau kalian tidak mengetahui dulu rekam jejaknya. Karena apa? Indonesia terlalu berharga untuk hanya diserahkan kepada seseorang yang haus akan jabatan dan kekuasaan. Sehingga rela melakukan apapun
sampai menuju tujuan yang mereka inginkan. Baik, supaya Anda tidak penasaran, langsung saja nonton film Dirty Fort tersebut. Dan jangan lupa Anda beri komentar dan pendapat Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.